Setan itu sangat benci keluarga, lebih daripada apapun di dunia. Saya nggak ada waktu untuk hari ini membuktikan kepada saudara betapa bencinya setan kepada keluarga, kepada pernikahan. Tidak salah tadi kalau Bapak Pendeta Pastor Ibu mengatakan di daerah Kristen di Indonesia, ternyata juga di seluruh dunia. Eropa hancur, itu daerah Kristen. Ketika free sex menghancurkan, ketika nilai-nilai pernikahan nggak dihargai, Amerika hancur. Bukan karena nuklir, bukan karena kelaparan, tapi karena nilai-nilai keluarga tidak diperhatikan. Dan kenapa? Kita harus tahu. Maka itu anak-anak kita bersyukur kalau di gereja ini ada youth pastor khusus untuk anak-anak kita. Penting sekali. Cerewetlah orang tua kepada anak-anak kita, bukan berarti cerewet negatif. Cerewet artinya ngomong yang benar kepada anak-anak kita. Setan itu nggak suka keluarga harmonis. Eropa adalah negara pertama di dunia, khususnya di daerah Skandinavia, yang mengeterapkan, memperlakukan hukum samenleven, masih katanya itu dalam bahasa Belanda. Tinggal bersama tanpa nikah. Itu dari Eropa, justru dari daerah Kristen. Kenapa? Ini kita harus cari. Coba saudara hitung, maaf ini. Di Amerika sendiri, sudah berapa banyak pendeta-pendeta hebat cerai. Minggu lalu kami dari San Francisco, ada seorang hamba Tuhan Indonesia. Pengajarannya bagus, khotbahnya luar biasa. Dia siksa istrinya, sampai luka parah. Kenapa setan begitu benci keluarga itu? Kenapa? Karena ini kita harus lihat. Setan itu nggak benci gereja. Maka itu gereja berkembang terus luar biasa. Indonesia lihat baru tahu juga ini. 323 sinode. Buat setan gereja ada silakan, nggak apa-apa. Kebaktian silakan terus, tidak apa-apa. Sekolah Alkitab, sekolah teologi silakan buka. Bapak Ibu kalau boleh tanya, di dalam catatan Departemen Agama ada berapa sekolah teologi di Indonesia, Pak? Dan sejenisnya. 245. Itu yang di dalam satu sinode. Karena kan satu sinode ada berapa yang punya banyak loh Pak ya. Oh ternyata gitu ya. Bayangin sudah. Setan nggak apa-apa. Silakan buka. Sekolah kitab yayasan. Oh yayasan Kristen itu 600-an. Bayangkan Indonesia itu. Mas Holi Pak ya. Setan nggak peduli dengan itu. Kerjakan. Tapi begitu keluarga, dia akan mikir lain. Alkitab itu mencatat. Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Ini yang hebat sekali. Sejak ditemukannya mesin cetak yang pertama di dunia oleh seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg di kota Mainz, Jerman. Itu pada awal abad yang ke-16. 1500 tahun sekian. Saudara, sejak adanya mesin cetak pertama di dunia sampai hari ini, itu diperkirakan di dunia ini ada lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, 5 juta judul. Di antara sekian juta judul buku, hanya satu buku yang namanya The Bible. Itu yang paling banyak berbicara tentang pernikahan. Tidak ada buku lain di dunia ini yang mendiskusikan, membicarakan pernikahan sehebat Alkitab kita. Amin kan, saudara? Ada jutaan Tuhan di dunia. Tuhan itu beda loh, saudara. Masing-masing agama punya Tuhan beda-beda. Nah, ada jutaan Tuhan di dunia ini. Tapi hanya Tuhan kita yang namanya Yahweh yang menyatakan I hate divorce. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang pernah berbicara aku benci perceraian. Yang belum pernah tahu buka ayatnya. Malayaki 2:16. Jadi satu-satunya buku di dunia di antara 5 juta judul buku kurang lebih yang ada statement aku benci perceraian, itu cuma Alkitab itu. Hebat sekali. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 66 kitab yang kita punya, itu semua berbicara tentang pernikahan. Bahkan kita semua tahu mengapa skenario Bapa di surga membuat Yesus menyatakan mujizat pertama kali. Peristiwa apa Tuhan kita buat pertama kali mujizatnya? Perkawinan, air jadi anggur. Mengapa gak dia orang mati yang bangkit? Kalau saya orang bisnis mikir harusnya Lazarus dibuat bangkit dulu dari awal supaya orangnya mungkin banyak ikut Yesus. Kira-kira jatuh tidak, saudara? Itu logika bisnis. Tapi Papa gak begitu. Mujizat yang pertama di pernikahan. Sebab pernikahan ada di hati. Saya pernah membongkar Alkitab. 80 sekian persen
topik Alkitab itu tentang keluarga. 80 sekian persen. Jadi itu topik terbanyak yang Papa bahas. Apakah itu kebetulan? Tidak. Begitu saudara buka kitab Kejadian, keluarga disebut duluan. Sebelum politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, kesehatan, keluarga. Begitu saudara tutup kitab Maleaki, kata kalimat terakhirnya. Begitu kita buka Matius 1, langsung silsilah. Dan begitu kita akhiri kitab Wahyu 19, soal pernikahan lagi. Apakah itu kebetulan? Tidak. Karena buat dia keluarga itu nomor 1. Makasih Pak Robi, kesaksian bagus. Pak Robi duduk mana tadi? Berapa tahun? 24. Tahun depan lebih ramai lagi Pak Robi ya, 25. 24 tahun. Saudara, karena Tuhan mempercayai kami suami istri pelayanan keluarga ini. Jadi kami itu sudah sering diundang untuk berdoa, untuk khotbah, acara-acara anniversary. Kalau yang 50 tahun, itu mungkin sudah lebih dari 60 pasang yang kami pernah diundang untuk doakan. 60 tahun kawin, baru 7 pasang yang kawin. Oktober 2006 akhir saudara kami diundang ke pernikahan yang ke-80 tahun. Saya sibuk, saya paksakan datang, harus ini. 80 tahun kawin itu kan langka sekali. Itu si opa umur 113, oma umur 97, mereka dua sudah di kursi roda. Tapi waktu mereka sharing, guyon, bisa berguru dua opa oma ini. Saya nangis waktu mereka cerita. Yang merayakan bukan anak menantu, sudah mati semua. Cucu cicitnya yang merayakan. 80 tahun. Jangan 2006, 80. Dia kawin, mereka kawin tahun berapa itu? 70 tahun saya sekali waktu di Sydney. Kenapa? Pernikahan itu dibenci oleh iblis. Ada berapa alasan? Saya akan cepat-cepat. Nomor 1. Iblis itu paling gak suka dengan kata setia. Catat kata itu. Faithful. Setia. Iblis paling tidak suka. Siapa bisa jawab? Kenapa setan gak suka dengan yang namanya setia? Karena yang gak setia betul. Tapi ada kalimat yang lebih jelek lagi. Dari itu terlalu halus orang ngomong pada setan kayak begitu itu. Karena dia gak setia. Betul, tapi ada. Kenapa dia takut dan gak suka dengan kata setia? Memberontak, betul. Karena kesetiaan itu menunjukkan kekekalan abadi. Apalagi ada yang pernah bisa nyebut, kenapa setan gak suka dengan kata setia? Jawabannya, karena dia itu ingkar janji. Setan itu paling kurang ajar. Nah, kesetiaan ini yang luar biasa. Tidak bisa digambarkan oleh bentuk dan gambar apa saja kecuali dua orang yang setia. Jadi simbol perdamaian, simbol kekudusan. Betul? Kenapa? Ayo siapa bisa jawab? Merpati. Ya, karena setia. Di antara semua binatang ciptaan Papa kita, merpati ini adalah gambar dirinya sendiri. Satu-satunya kehidupan yang punya darah, yang tidak punya empedu, itu merpati. Maka itu nggak pernah pahit hatinya. Karena dia merpati itu nggak punya empedu. Hebat Tuhan ciptakan. Yang kedua, merpati ini nggak pernah ganti pasangan. Dia itu monogami. Ada orang Surabaya pasti ingat. Kenapa orang Madura sering aduan doro namanya? Masih ingat ya? Jadi gini, tidak ada burung lain bisa dibuat aduan ini kisah merpati. Kenapa? Karena setia. Jadi orang Madura itu, judi itu kalau aduan doro itu judi. Doro itu merpati bahasa Jawanya. Jantannya banyak-banyak gitu ya, bisa 20, bisa 10 tergantung. Dibawa ke tempat yang jauh, bisa 5 km, 10 km, saudara. Sampai sana dilepas. Ini ya saya bilang istrinya lah, karena mereka itu setia betul. Nah betinanya itu ada yang sekian kilometer, ada di darat, dipegang oleh pemiliknya. Oke, saya masih kecil masih ingat betul kalau orang Madura main itu. Nah, waktu mereka tungguin jejer-jejer saudara, berjejer yang bawa betinanya merpati ini tadi. Begitu mereka lihat rombongan jantan datang, mereka langsung siap, namanya dikeper. Ya. Jadi dipegang ekor dan kakinya, terus sayapnya itu dikipas. Kan per begini bukan? Dari tinggi sekian ratus meter. Nggak pakai kacamata loh, nggak keliru istrinya yang mana. Itu yang luar biasa. Loh bener, ada yang pernah tahu itu? Mereka nggak pernah salah.
Kita pakai kacamata aja bisa kurang ajar, saudaranya. Maaf ya berkata. Itu nggak pakai kacamata.